Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noventi Prastianingsih. Saya adalah Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Selamat datang di SMKN 1 Lengkong tercinta, anak-anakku. Kalian adalah anak-anak terpilih dari sekian ratus siswa yang mendaftar. Tetap semangat, jaga kesehatan di masa pandemi ini, tetap terapkan protokol kesehatan. Mari kita ikuti penjelasan tentang kurikulum berikut ini. Nama saya Sohayu Handoko, ngajar bahasa Inggris di kelas 1, 2, dan 3 atau 10, 11, dan 12. Untuk di kelas 10 TAV 1 dan 10 TKJ 2. Dan saya juga sebagai wali dari 10 TAV 1. Selamat bergabung, semoga sukses. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Kuswidati SPD, mengajar sejarah Indonesia dan sebagai wali kelas 10 TAV 2, dan saya akan mengajar di kelas 10 TAV 123, 10 TKJ 123, 10 TKR 3, 10 TI, dan 10 DPIB 1 dan 2. Semoga pandemi ini segera berlalu dan semoga kita bisa bertemu di SMKN 1 Negeri 1 Lengkong yang tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Lengkong untuk siswa-siswi baru. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa. Saya wali kelas 10 TAV 3. Saya mengampu mata pelajaran teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler untuk kelas 10 TAV 1, 2, dan 3, dan mata pelajaran dasar listrik dan elektronika untuk kelas 10 teknik elektronika industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Mr. Yudi Winarko. Kebetulan saya wali kelas 10 TKR 1 dan juga saya mengampu pelajaran bahasa Inggris dan ditugaskan untuk mengajar di 10 TKR 1 dan 10 TKJ 3. Jangan lupa belajar bahasa Inggris harus dengan tenang, harus dengan semangat, dan selalu optimis. Nice to meet you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama Sukarti, alamat Jalan Menur nomor 33, Desa Lengkong. Pada tahun pelajaran ini saya mendapatkan tugas untuk mendampingi kalian yang ada di 10 TKR 3 sebagai wali kelas, dan bersama-sama dengan kelas 10 TKR 1, 2, 3, kelas 10 DPIB 1, 2, kelas 10 TKJ 1, 2, 3 untuk bersama-sama belajar tentang kimia. Demikian perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan agar kita tetap sehat, tetap memakai masker, menjaga jarak, serta menahan diri untuk tidak keluar rumah dulu sehingga pandemi ini cepat berlalu dan kita segera bisa bersama-sama bertemu dan belajar bersama di sekolah kita tercinta SMK Negeri 1 Lengkong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kuspo Mahendro. Saya mengajar gambar teknik kelas 10 TKR 1. Selamat bergabung di SMK 1 Lengkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Suparmi Ningsih SPD sebagai wali kelas 10 TKJ 1 dan mengampu mata pelajaran fisika untuk kelas 10 TAV, 10 TKJ, 10 TKR, dan 10 TEI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tutut Adina Goni, saya nanti yang akan menjadi wali kelas 10 TKJ 2. Ya, saya harapkan anak-anakku bisa bekerja sama dengan baik dan belajar dengan baik, entah itu di rumah ataupun saat nanti tatap muka. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selalu patuhi protokol kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Binti Rosidah, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris, wali kelas 10 TKJ 3, mengajar di kelas 10 TKJ 3 dan 10 TAV 3. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di SMK Negeri 1 Lengkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyono, guru SMK Negeri 1 Lengkong, mengajar mata pelajaran PKN, mengajar kelas 10 TE1, 10 TKR 3, 10 DPIB 2, 10 TAP 2, 10 TKJ 2, dan 10 TKR 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sulistiorini. Saya akan mengampu mapel PKN yang insya Allah nanti akan mengajar di kelas 10 TAP 1, 10 TAP 3, 10 TKJ 1, 10 TKJ 3, 10 TKR 2, dan 10 DPIB 1. Dan insya Allah juga saya akan diberi amanah untuk menjadi wali kelas di 10 DPIB 1. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Sri Anjarwati. Kalian bisa memanggil saya Bu Anjar. Saya adalah wali kelas dari 10 DPIB 2. Nanti di kelas 10 saya akan mengajar fisika dan kimia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, mengajar mapel matematika di kelas 10 TKJ 2 dan 10 TKR 2. Anak-anakku semua, ingat: 1. Jaga iman dan imun. 2. Patuhi protokol kesehatan. 3. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh siswa-siswi baru SMK Negeri 1 Lengkong. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Andika Putra, sering dipanggil Pak Rizky. Saya mengampu mata pelajaran produktif TKR. Di kelas 10, saya mengajar mata pelajaran PDTO atau Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif di kelas 10 TKR 1 dan 10 TKR 2. Demikian,
perkenalan dari saya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainindya Sentarani, biasa dipanggil dengan Bu Sinta, dengan alamat Jalan Anggrek, nomor 38 RT 1 RW 1, Desa Ngujung, Kecamatan Gondang. Bu Sinta mengampu mata pelajaran pemrograman dasar di kelas 10 TKJ 1 dan 2, sistem komputer di kelas 10 TKJ 1, 2, dan 3, dan dasar desain grafis di kelas 10 TKJ 1, 2, dan 3. Baik anak-anak, di masa pandemi ini, kalian harus tetap menjaga semangat belajar dan juga menjaga 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Marilah terus berdoa, semoga masa pandemi ini segera berlalu, dan sampai jumpa di kelas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Rahman, akan mengajar Penjaskes kelas 10 TAV 1, 10 TI, dan 10 TKR 1. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di SMK Negeri Lengkong. Perkenalkan, saya Fadila, guru BK untuk 10 TAV 3, 10 TKR 2, dan 10 TKJ 3. Selain itu, saya juga mengajar bahasa Jawa untuk kelas 10 TAV 1 dan 3, 10 DPIB 2, 10 TKR 1, 10 TKJ 1 dan 3. Sekian dari saya, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Jatmiko, saya pengampu mata pelajaran seni budaya. Salam budaya. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Distiana Kartika, biasa dipanggil Bu Vika. Saya tahun pelajaran ini mengajar kelas 10, yaitu seni budaya dan bahasa Jawa. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya dengan nama Cahyo Witoto SPD MM. Saya mengampu matematika dan tahun ini saya mengajar di kelas 10 TAP 1 dan 10 TKJ 1. Sekian perkenalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunita Sari. Saya mengajar di kelas 10 DPIB 1, DPIB 2, dan 10 TAV 2, 10 TAV 3, 10 TKJ 3, dan 12 DPIB. Nah, untuk kelas 10 DPIB 1, Bunita mengajar pelajaran gambar teknik. Untuk 10 DPIB 2, Bunita mengajar matematika dan gambar teknik. Untuk 10 TAV 2 dan 3 beserta 10 TKJ 3, Bunita mengajar matematika. Nah, untuk 12 DPIB, Bunita mengajar pelajaran PKK atau produk kewirausahaan. Terima kasih. Halo anak-anak sekalian dari SMK Negeri 1 Lengkong, selamat bergabung di sekolahan SMK Negeri 1 Lengkong. Sebelumnya saya dikit ada pantun dulu untuk anak-anakku sekalian. Jalan-jalan ke kota Jakarta, singgah sejenak di Taman Mini. Assalamualaikum semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Andi Marianto, bisa dipanggil Pak Andi. Untuk Pak Andinya sendiri ya, mengampu bahasa Indonesia, khususnya di SMK Negeri 1 Lengkong. Kelasnya kelas pastinya antara TKJ maupun
DPIB bahkan KL. Untuk lebih tepatnya sih apa sih yang diulas dengan bahasa Indonesia itu sendiri? Bahasa Indonesia sendiri dalam harfiah itu mengharapkan untuk para siswa dapat memperluas wawasan, membaca dan memperluas juga menghargai bahasanya kita, yaitu bahasa Indonesia, dan bangga terhadap bahasa pemersatu. Nanti setelah itu kita bahas selanjutnya pada topik-topik berikutnya. Oke, demikiannya singkatnya dari Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tidak Budi Suwandari, mengampu pelajaran Bahasa Indonesia. Saya ngajar di kelas 1 TI, kelas 10 TKR 2, dan 10 TAP 3. Semoga pandemi segera berakhir sehingga kita bisa ketemu kembali di dalam suasana, yaitu di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat, kalian sudah menjadi keluarga besar SMK Negeri 1 Lengkong. Perkenalkan, nama saya Sukmono Umboro, atau lebih sering dipanggil Pak Momon. Saya mengajar matematika, khususnya di kelas 10 TKR 3 dan 10 DPIB 1. Oke, sekali lagi selamat kepada kalian semua. Sampai ketemu di jadwal yang sudah ditentukan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu Ningsih, biasa dipanggil Bu Siti Ra. Saya mengajar di kelas 10 TAP 1, 10 TAP 2, dan 10 TAP 3. Mapel saya dasar listrik dan elektronika. Tetap jaga kesehatan, atuhi semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan lupa jalankan 5M, bukan 3M. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Kusnanto. Saya nanti mengajar TDO, yaitu Teknik Dasar Otomotif. Ya, adapun nanti kalau main ke rumah saya, lokasinya di Prambon, Kecamatan Prambon, Desa Sugiwaras. Adapun teknik dasar otomotif itu nanti akan membahas masalah dasar-dasarnya otomotif, baik itu cara penggunaan alat-alat bengkel maupun alat-alat untuk keselamatan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pak Jumain, mengajar mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 10 TKR 1 dan 10 TKR 2. Saya mengucapkan selamat kepada kalian. Kelas 10 telah diterima di SMK Negeri 1 Lengkong, karena tidak semua anak yang mendaftar dapat diterima di SMK Negeri 1 Lengkong. Manfaatkan itu dengan baik. Mudah-mudahan semakin tinggi pendidikan kalian, semakin baik pula pola pikir kalian, semakin baik karakter kalian, dan semakin baik akhlak kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya
Pak Bangkit Nuswantoro, bisa dipanggil Pak Bangkit. Saya di sini mengajar pelajaran olahraga atau PJOK. Nanti untuk kelas yang saya ajar yaitu kelas 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, 10 TAV 2, dan 10 TKR 2. Terima kasih, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita memasuki materi kurikulum MPLS. Kalian nanti belajarnya ya kelas 10 ini tidak seperti SMP kemarin, ya kan? Kalau SMP kemarin kalian belajarnya mungkin hanya sampai jam ke-6 saja. Jadi beban kurikulumnya sudah berbeda. Coba dilihat di slide itu ya, kamu bisa lihat bahwa nanti kamu akan belajar tentang muatan nasional ya. Ada pendidikan agama, ini mungkin sama ya dengan waktu SMP dulu. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ini juga kalian juga mengenal dengan PKN. Kemudian bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Di muatan nasional ini anak-anak ada yang hanya diajarkan ketika kelas 10 saja, seperti sejarah Indonesia. Kalian tidak akan menemui lagi nanti di kelas 11 atau kelas 12 untuk sejarah Indonesia. Baik, selanjutnya ada muatan kewilayahan ya, ada muatan kewilayahan. Apa saja muatan kewilayahan itu? Ada seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya. Untuk seni budaya ini juga sama dengan sejarah, hanya diajarkan ketika kalian kelas 10 saja. Untuk kelas 11 dan 12 tidak ada, dan 12 tidak ada. Ya, untuk penjas orkes itu juga hanya kelas 10 dan 11. Pada kelas 12 sudah tidak ada lagi. Baik, selanjutnya muatan peminatan kejuruan. Ada ya C1 sebutannya ya, dasar bidang keahlian. Pada dasar bidang keahlian dari seluruh jurusan ya, baik itu DPIB, desain pemodalan dan informasi bangunan, terus kemudian baik itu teknik komputer jaringan, teknik audio video, teknik elektronika industri, dan teknik kendaraan ringan dan otomotif, itu sama semua ya, karena kita semua itu masuk pada teknologi dan rekayasa bidang keahliannya ya, teknologi dan rekayasa. Ada simulasi dan komunikasi digital, ada fisika dan juga ada kimia. 3 mapel ini juga hanya diajarkan pada saat kelas 10 saja. Nanti kelas 11 dan kelas 12 juga tidak akan ada. Ya, SKD, kemudian ada fisika dan kimia. Nah, untuk C2, dasar program keahlian, ini tiap jurusan berbeda, kecuali teknik elektronika industri dan teknik audio video. Nanti akan kita lihat bersama. Untuk desain pemodelan dan informasi bangunan, teknik kendaraan ringan dan otomotif, serta teknik komputer dan jaringan, itu dasar keahliannya tidak sama semua. Ya, kita lihat bersama. Pada desain pemodelan dan informasi bangunan, kalian akan diajarkan tentang gambar teknik, ya, tentang mekanika teknik, tentang dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Ya, itu nanti semua akan diajarkan oleh Bapak Ibu guru mapel produktif, ya. Kemudian untuk teknik kendaraan ringan dan otomotif, ya, kendaraan ringan otomotif itu ada dasar program keahliannya gambar teknik otomotif. Ada teknologi dasar otomotif, kemudian ada pekerjaan dasar teknik otomotif. Ya, itu untuk TKRO ya, TKRO. Selanjutnya untuk teknik komputer dan jaringan TKJ, kita lihat bersama. Dasar program keahliannya antara lain ada sistem komputer ya, SK. Kemudian ada komputer dan jaringan dasar KJD. Kemudian ada pemrograman dasar PD, dan juga ada dasar-dasar grafik
materi-materi pelajaran ini yang membedakan kalian SMP dengan SMK ya. Kalian kan belum pernah mengenal nih ya. Juga jurusannya juga berbeda-beda ya. Jurusannya juga berbeda-beda. Tiap jurusan berbeda-beda untuk dasar program keahlian. Selanjutnya nanti ada C1 tadi dasar program keahlian C2, kemudian ada lagi C3. C3 ini nanti C1 dan C2 ini pada kelas 10 ya, diajarkan di kelas 10. Kemudian nanti untuk C3 ini diajarkan di kelas 11 dan 12. Pada desain pemodelan dan informasi bangunan itu kompetensi keahliannya pada kelas 11 dan kelas 12 itu ada aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung ya, APLPIG. Kemudian ada konstruksi jalan dan jembatan ya, KJJ biasanya disingkat seperti itu. Kemudian ada estimasi biaya konstruksi EBK ya. Selanjutnya ada konstruksi dan utilitas gedung. Dan yang terakhir ada produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, produk kreatif kewirausahaan ini di semua jurusan ada. Ya, di semua jurusan ada. Di C3 itu PKK ya, produk kreatif kewirausahaan itu ada di kelas 11 dan di kelas 12 ya. Mengerti ya anak-anak ya untuk jurusan DPIB. Selanjutnya untuk jurusan TKRO ya, teknik kendaraan ringan otomotif. Untuk C3-nya kompetensi keahliannya itu ada pemeliharaan mesin kendaraan ringan ya atau PMKR biasa disingkat. Kemudian pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kelistrikan ringan ya, ini PSPT. Kemudian ada pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan ya. Yang selanjutnya ada produk kreatif dan kewirausahaan. Dilanjut dengan teknik komputer dan jaringan. Di sini ada kompetensi keahliannya, ada teknologi jaringan berbasis luas TJBL ya. Kemudian ada administrasi infrastruktur jaringan AIJ. Kemudian ada administrasi sistem jaringan ASJ. Ada teknologi layanan jaringan TLJ. Dan selanjutnya sama, yaitu ada produk kreatif kewirausahaan. Baik, lanjut ya. Untuk program keahlian teknik elektronika jurusannya atau kompetensi keahliannya teknik audio video dan teknik elektronika industri itu sama. Untuk apa samanya? Sama pada C1 dan C2-nya. Ya, tadi C1 dan C2-nya, C1-nya SKD Fisika Kimia, C2-nya sama-sama. Ada kerja bengkel dan gambar teknik KBGT. Kemudian ada dasar listrik dan elektronika. Dan juga ada teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler ya. Untuk dasar pemrograman keahlian. C3-nya kompetensi keahlian antara teknik audio video dengan teknik elektronika industri itu tidak sama. Ya. Yang pertama kalau TAV itu ada pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler, ini hampir sama ya. Kita perbandingkan langsung ya. Yang nomor 1 cuman bedanya saja ada pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Di sini hanya tidak ada pemrogramannya ya. Untuk penerapan rangkaian elektronika sama, hanya beban kurikulumnya enggak sama, beban jamnya enggak sama. Kemudian ada penerapan dan instalasi sistem audio video. Di sini enggak ada, ini sudah mulai berbeda. Kemudian di TAV ada penerapan sistem radio dan televisi, ini yang akan kalian pelajari. Ya, kemudian ada perawatan dan perbaikan peralatan audio video. Selanjutnya ada produk kreatif dan kewirausahaan sama dengan yang lain. Sedangkan pada TI tadi perbedaannya ada sistem pengendali elektronik. Kemudian ada pengendali sistem robotik. Kemudian ada pembuatan perbaikan dan pemeliharaan peralatan elektronika serta produk kreatif kewirausahaan. Ya. Itu semua yang akan kalian pelajari 3 tahun selama di SMK. Ya, jangan bosan, tetap semangat, oke? Ya, selanjutnya, ya ini adalah contoh jadwal kalian pada kelas 10 TKR 1. Nanti setelah selesai MPLS, wali kelas kalian akan membagikan jadwal. Ya, tadi sudah dikenalkan
Nanti akan saya kenalkan wali kelasnya siapa aja ya. Kemudian tadi sudah dikenalkan wali kelasnya siapa aja. Kemudian nanti kalian akan belajar itu di sekolah itu selama 10 jam pelajaran. Kalau dulu di SMP itu kan hanya mungkin 6 ya, 6 jam gitu sudah selesai, pulang jam 12. Tetapi kalau tidak musim pandemi ya, kalian kalau juga tidak pandemi, itu tatap muka dulu itu anak-anak pulangnya jam 3 lebih 15 menit ya, dengan 1 jamnya 45 menit. Baik, kenapa hari Senin ini semuanya dikosongi? Karena ada upacara ya, ada upacara di sini. Kemudian misalkan hari Senin ini SI itu sejarah Indonesia, Mat itu matematika, BI itu bahasa Indonesia, kemudian bahasa Jawa. Ini jam mapelnya baik nanti ketika kalian tatap muka terbatas maupun kalian ketika nanti pembelajaran online, kalian akan belajarnya sama dengan jadwal ya. Tinggal nanti bagaimana janjiannya dengan Bapak Ibu guru pelaksanaannya masing-masing ya. Kemudian hari Selasa juga begitu, hanya 3 mapel saja. Ya, ini 10 mapel. Ini yang akan kalian pelajari selama 1 minggu di kelas 10 saja ya. Kim itu kimia, GTU kalau kelas 10 TKR 1 tadi ada gambar teknik otomotif ya. PAI pendidikan agama ya. Untuk yang non Islam nanti akan ada guru non Islam. Kemudian teknik dasar otomotif ini untuk TDO, PJOK itu penjas orkes ya, atau pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. SKD tadi sistem komunikasi digital ya. Kemudian ada BK bimbingan konseling, mat itu matematika, BIN bahasa Indonesia, FIS fisika, SB seni budaya, BIK itu bahasa Inggris, PKN pendidikan kewarganegaraan, kemudian PDTO tadi pendidikan dasar teknologi otomotif, insya Allah begitu. Apa ya, kurang lebih seperti itu ya. Baik, ini untuk jadwalnya anak-anak sudah jelas ya. Nah, sekarang nanti ketika pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka nanti jika PPKM sudah selesai, kalian ada pengumuman bahwa diperbolehkan oleh Satgas Covid, kalian boleh masuk ya. Maka yang pertama siswa masuk hanya 50%. Jadi satu kelas nanti akan dibagi, ada gelombang A, gelombang B. Setiap kelas pasti akan isinya 36. 18 anak untuk gelombang A, 18 anak untuk gelombang B ya. Kemudian selanjutnya tetap mematuhi protokol kesehatan selama di dalam kelas ya, tetap pakai masker, tetap tidak boleh berkerumun ya, tetap jaga jarak, sering-sering cuci tangan, sudah disediakan tempat cuci tangan di depan semua kelas ya. Baik itu. Terus kemudian kalian juga dilarang makan di kelas. Ketika pembelajaran tatap muka besok, kalian tidak boleh bawa makan, tidak boleh makan di kelas ya. Kalian hanya diperbolehkan membawa minum, boleh minum di dalam kelas ya. Nah, bagaimana pembelajarannya kalau nanti tatap muka terbatas? Masing-masing jam adalah 30 menit. Jadi kalian belajar dari jam 7 sampai jam 12. Jam pertama ini, jam kedua. Loh kok Senin tadi kosong, bagaimana Bu, apakah upacara? Selama pandemi jika belum diperbolehkan upacara, maka akan diisi oleh wali kelas kalian masing-masing ya, maka akan diisi oleh wali kelas kalian masing-masing. Terus kemudian jam keduanya mulai jam 7.30 sampai jam 8, begitu seterusnya ya, jam 8 sampai 8.30 sampai jam 12. Tetapi untuk hari Jumat, karena ada Jumatan ya, ada waktu untuk Jumatan, maka 1 jamnya adalah 25 menit. Oke, jelas ya anak-anak ya. Sekarang Bu Fenty akan menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran online. Ingat anak-anak,
selama PPKM ini nanti sampai tanggal 20 Juli 2021 kalian akan menerapkan pembelajaran secara online. Ya. Online itu kalian akan diabsen oleh Bapak Ibu guru per mapel, ya. Jadi tidak per hari, tidak absen dulu di WA, kemudian nanti dicatat sebagai masuk, tidak. Bisa jadi kalian mapel pertama tidak hadir, mapel kedua hadir. Bisa jadi tercatat juga, Bapak Ibu guru akan mencatat siapa saja yang hadir. Kalian harus menyesuaikan ya, artinya kalian harus paham betul bagaimana Bapak Ibu guru membuat aturannya. Bisa pembelajaran melalui WhatsApp, bisa pembelajaran melalui Google Classroom, GC atau LMS yang sudah disediakan oleh sekolah. Itu semua kalian harus memahami, masing-masing guru berbeda. Kalian harus patuh ya, harus mengikuti semuanya. Jika ada tugas-tugas kalian juga harus mematuhi, harus mengumpulkan tepat waktu. Jangan ditunda. Ya, tidak boleh. Kalian akan diabsen oleh Bapak Ibu guru per mapel. Ya, nanti akan diakumulasi. Kalau kamu nanti tidak ikut berapa jam pelajaran, berarti 10 jam pelajaran sama dengan 1 hari. Ya, ingat presensi ada anak-anak nanti jika presensinya banyak, itu absensinya banyak, tidak masuknya banyak, maka dia akan bisa tidak naik kelas. Ya, iya kan? Perhatikan itu. Aplikasi sesuai guru masing-masing ya, boleh. Kamu harus mengikuti. Ada guru yang pakai GC, ikut pakai GC. Ada guru yang pakai LMS. Kalian akan ada LMS. Jika kalian belum paham, tanyakan ke guru yang bersangkutan dengan sopan. Minta bantuan wali kelas atau apa jika tidak paham, juga bisa langsung menanyakan ke guru bersangkutan masing-masing. Ya, mapelnya sesuai jadwal. Jika 1 hari ada 4 mapel ya, kamu harus mengikuti 4 mapel itu untuk pembelajaran online. Ya, wajib mengikuti dan mengumpulkan semua tugas dari guru. Ya, ini ingat. Ya, ingat itu penting sekali. Juga kalian nanti akan menjadi verifikator dari Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru itu nanti selesai mengajar akan mengisi yang namanya e-jurnal, ya, mengisi materinya apa, yang absen siapa aja, yang nggak masuk siapa aja, yang alfa siapa aja, yang izin siapa. Begitu. Pastikan ketika izin kamu juga harus menghubungi wali kelas dan juga guru BK kamu masing-masing. Ya, pastikan kalian menghubungi wali kelas dan guru BK jika kalian izin atau sakit. Ya. Kalau juga guru mapel kalian masing-masing. Jadi kalian harus menyimpan nomor guru masing-masing. Misalkan Bu Sukarti, ya kamu namai Bu Sukarti dalam kurung kimia. Biar kamu nggak lupa. Ya. Di dalam grup itu kamu harus punya masing-masing, misalkan Pak Imam Kudori, PAI. Begitu. Jadi kalian tidak lupa guru yang mana, sehingga ketika kalian izin sakit, pastikan orang tua kalian juga mengizinkan kalian. Ya, melalui WhatsApp dulu dipoto surat keterangan dokternya, atau kalau sakit hari pertama sakit hari pertama cuman izin orang tua saja. Kalau sudah hari kedua harus menggunakan surat dokter. Surat izin juga begitu, harus mengetahui ketua RT. Ya, itu nanti mungkin akan dijelaskan oleh guru BK. Baik anak-anak, itu saja untuk pembelajaran baik itu online maupun tatap muka. Nanti setelah ini juga akan kalian lihat bagaimana prosedur tatap muka terbatas di SMK Lengkong. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan video berikut. Baik anak-anak, ini adalah video prosedur tatap
yang terletak di ujung barat utara dari Kabupaten Nganjuk, kurang lebih 25 km dari pusat kota Nganjuk. Baik, ini adalah penampakan dari udara seluruh bangunan SMKN 1 Lengkong. Visi misi dari SMKN 1 Lengkong, visinya adalah terwujudnya lembaga pendidikan pelatihan berstandar nasional dan global guna mewujudkan tamatan yang beriman, berkarakter, dan berbudaya profesional, berjiwa wirausaha, toleran, demokratis, dan berwawasan lingkungan. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan kegiatan peningkatan iman warga sekolah. 2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang unggul sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana belajar peserta didik. 4. Mengembangkan potensi jiwa seni. 5. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. 6. Melakukan kerjasama dengan komite dan industri guna meningkatkan jiwa kewirausahaan. 7. Menyelenggarakan program kegiatan yang dapat menumbuhkan kebersamaan, toleran, dan demokratis. 8. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Inilah potret SMKN 1 Lengkong yang kita cintai. Baik, yang pertama, inilah protokol kesehatan pembelajaran tatap muka terbatas untuk kelas 10 dan kelas 11. Jadi anak-anak, kalian kelas 10 dan kelas 11 nantinya jika ada pembelajaran tatap muka terbatas, kalian memasuki lewat gerbang utama di sebelah timur. Ini prosedurnya harus dengan sopan ya. Pertama, kalian harus melakukan cek termogan, cek suhu dengan termogan. Jika aman, boleh lanjut sekolah. Jika lebih dari 37 derajat Celcius, kalian harus pulang untuk istirahat di rumah. Setelah cek suhu dengan menggunakan termogan, kalian dengan tertib melakukan cuci tangan. Yang harus diperhatikan adalah cuci tangan harus turun dari sepeda motor, ya. Kemudian lakukan cuci tangan sesuai prosedur dengan memakai sabun cuci dan dibilas dengan air. Lakukan dengan antrian yang tertib dan sabar. Setelah itu kalian bisa memarkir kendaraan kalian di sebelah timur sekolah. Di situ sudah disediakan parkiran yang sudah luas yang cukup menampung untuk kelas 10 dan kelas 11.
Jalan menuju parkiran ada beberapa titik ya. Kalian jika banyak anak yang sedang mengantri, maka bisa terus jalan ke arah selatan untuk menuju parkiran. Sebelum menuju parkiran. Baik, ini adalah parkirannya ya, yang sebelah timur. Setelah memarkir kendaraan, silahkan memasuki ruang kelas masing-masing yang sudah ada di jadwal kalian. Dan ingat, tetap protokol kesehatan, tetap menjaga jarak dengan teman ya. Untuk kelas 12 nantinya pembelajaran tatap muka berada di gerbang sebelah barat. Barat masjid juga ada gerbang. Kelas 12 akan memasuki gerbang, kemudian melaksanakan protokol kesehatan seperti biasa, cek termogan, cek suhu dengan termogan. 36,5. Setiap mencuci tangan harus turun dari kendaraan bermotor ya. Lakukan dengan tertib dan bergantian. Di situ sudah disediakan banyak tempat cuci tangan sehingga tidak perlu berebut dalam mencuci tangan. Setelah itu kalian bisa memarkir, untuk kelas 12 bisa memarkir kendaraan di belakang gedung TAV yang sudah disediakan untuk kendaraan umum. Dengan tertib, saling menjaga. Setelah memarkir kendaraan, kalian bisa memasuki ruangan dengan tertib. Kelas yang sesuai dengan
Berikut ini adalah ruang pembelajaran tatap muka terbatas. Nanti di jadwal kalian akan ada gedung-gedungnya, ruangnya. Ada D1, D2, D3. Kalian bisa melihat gedung itu di mana. Di atas masing-masing gedung itu pasti ada. Kemudian di atas pintu juga tertera identitas ruangnya. Ada D1, D2, D3 gedung D, kemudian gedung E juga E1, E2, E3 dari depan tuh ya, kemudian ada KL, K serta 1, K2, K3 dan juga L1, L2, L3. Setelah gedung D ada gedung E. Ya, ada E1, E2, kemudian E3. Belakang gedung E ada gedung F. Ya, dan juga gedung L, dimana sama gedung L juga ada L1, L2 dan L3. Sebelah selatan L ada gedung M, sebelah kanan lagi ada N, namanya M1 dan M2. Di gedung N ada M1, M2 dan M3. Ini gedung N1 dan N2 ya. Berikut dijelaskan bagaimana cara langkah-langkah cara mencuci tangan yang benar ya. Satu, gunakan air yang mengalir. Yang Terima kasih anak-anak atas perhatian dan atensi kalian selama mengikuti penjelasan tadi. Jangan lupa kalian tetap harus membuat resensi atau rangkuman ya atas materi tadi. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.